Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Ramadan Karim. Di segmen yang sebelumnya kita telah membahas beberapa keutamaan daripada sholat sunnah, yaitu menutupi kekurangan sholat fardu, yang kedua termasuk ibadah yang paling afdol untuk ibadah badaniyah, dan yang ketiga adalah bisa menemani Rasulullah SAW di surga, dan yang keempat adalah dosanya berguguran ketika kita rukuk dan sujud. Maka semakin kita melakukan rukuk, semakin sering kita melakukan sujud untuk ibadah-ibadah sunnah, maka akan semakin banyak pula dosa-dosa yang akan tergugurkan dari diri kita, ya. Dan kita tidak perlu untuk menunggu jadi orang baik untuk sholat, karena mindset sebagian orang itu adalah saya mau sholat tapi saya harus baik terlebih dahulu. Saya merasa tidak pantas kalau sholat. Saya merasa belum tepat kalau saya sholat tetapi saya masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ini adalah satu hal yang sangat salah, satu mindset yang sangat keliru, karena Allah sendiri telah berfirman, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat itulah nanti yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka semaksiat apapun kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sholatlah. Terutama yang wajib-wajib, kalau bisa terlebih lagi yang sunnah-sunnah. Kenapa? Karena sholat itulah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Justru itu yang akan menyelamatkan kita. Baik, yang berikutnya, yang kelima, yang merupakan keutamaan daripada ibadah sholat sunnah adalah seseorang akan dicintai oleh Allah jika ia rajin dan sering melaksanakan ibadah sholat sunnah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala," sesungguhnya Allah berfirman, qala, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti waliku, orang-orang yang menjadi kekasihku, orang-orang yang dekat denganku, kata Allah, faqad adantuhu bil harbi. Maka aku telah izinkan kepada dia berperang. Maka aku telah umumkan kepada dia berperang. Allah mengajak perang orang-orang yang menyakiti wali-walinya Allah. Siapa wali itu? Orang yang dekat, orang yang dicintai oleh Allah. Lantas bagaimana cara kita untuk menjadi walinya Allah, untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaih. Dan tidaklah ada satu hal yang lebih aku cintai dibandingkan ketika hambaku melakukan ibadah yang hukumnya wajib kepadaku. Jadi kondisi seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika kita melakukan hal-hal yang wajib, melebihi dibandingkan kita melakukan hal yang sunnah. Kemudian yang berikutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan sebagian dari hamba itu terus-menerus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, yang wajib sudah dilakukan. Dan kondisi paling Allah cintai adalah ketika kita melakukan wajib. Tapi ia tidak mencukupkan dengan yang wajib. Ia tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Sampai hatta uhibbah, sampai aku tuh benar-benar jatuh cinta kepada orang tersebut. Nah, maka sholat sunnah, sholat atau ibadah-ibadah sunnah, terutama sholat sunnah, karena sholat sunnah adalah ibadah terbaik di antara ibadah-ibadah sunnah lainnya, perlu kita kemudian laksanakan supaya Allah kemudian mencintai kita. Fa'idha ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah penglihatan yang ia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku adalah tangan yang ia gunakan untuk bergerak. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku adalah kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani la'atainahu, dan kalau ia meminta maka pasti akan aku berikan, kata Allah. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, apapun yang ia minta maka akan diberikan oleh Allah. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu, kalaupun ia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti akan aku lindungi. Maka jamaah rahimakumullah, untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, wali yang sering kita dengar, karomah dan seterusnya, itu syaratnya adalah dengan melakukan ketaatan sebanyak mungkin. Tidak mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja, tetapi melakukan hal-hal yang sunnah. Dan yang namanya wali itu tidak harus dibuktikan dengan bisa terbang, bisa berjalan di atas air dan seterusnya. Bahkan kalau itu pun wali setan pun bisa melakukan hal itu, dengan bantuan jin pun bisa. Bukan itu yang membuat seseorang itu menjadi mulia, tetapi seseorang akan menjadi mulia
karena ketaatannya kepada Allah, karena keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah itu khairun min alfi karomah. Bahkan lebih baik dibandingkan 1000 karomah yang lain yang mungkin untuk akal kita itu tidak masuk. Nah, tetapi keistiqomahan itu jauh lebih penting, dan itu syarat seseorang menjadi wali, itu adalah istiqomah. Hal yang mudah diucapkan tapi sangat susah untuk dilakukan. Maka a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu adalah doa yang perlu kita ulang-ulang. Semoga kita menjadi hamba yang istiqomah. Baik, itu kelebihan atau keutamaan yang kelima, yaitu akan dicintai oleh Allah, dan kalau sudah dicintai maka doanya akan mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya, seseorang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika ia sering melaksanakan ibadah-ibadah salat sunnah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dikatakan dari Ma'dan bin Abi Thalhah Al-Ya'mari, laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Thauban. Thauban ini adalah mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bertanya, Ma'dan ini bertanya, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihi al-jannah. Kabarkan kepadaku, wahai Thauban, satu amalan yang bisa menjadikan aku itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kira-kira amalan apa yang menyebabkan Allah memasukkan aku ke surga? Tsumma sa'altuhu fasakata. Aku bertanya berkali-kali, kemudian beliau diam tidak menjawab. Sampai 3 kali, faqala, beliau berkata, sa'altu an dzalika Rasulullah. Aku pun pernah bertanya hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah pun berkata begini, alaika bikathrati sujud. Thauban, kamu perbanyaklah salat, perbanyaklah sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena tidaklah engkau sujud 1 kali saja kepada Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali akan Allah angkat derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hutta anka biha khati'ah, dan Allah akan hapus dari engkau 1 kesalahan. Maka jamaah rahimakumullah, salat sunnah adalah ibadah yang mudah, yang insya Allah semua dari kita itu bisa melaksanakan. Yang sibuk bisa melaksanakan, yang tidak sibuk apalagi. Yang sehat bisa melaksanakan, yang sakit pun bisa melaksanakan. Yang kaya bisa melaksanakan, yang miskin pun bisa. Maka mari di bulan Ramadan ini, di waktu yang penuh kebaikan ini, di waktu kita banyak dilipat gandakan amalan kebaikannya, dan juga ditinggikan keimanan kita, maka mari kita perbanyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, terutama adalah sholat. Karena di waktu Ramadan ini, kita mari tumpuk pahala sebanyak-banyaknya, dan jangan jadikan bulan Ramadan hanya sebagai waktu dan momentum untuk menumpuk pahala saja. Tetapi mari jadikan sebagai momentum untuk membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan. Yang sebelum Ramadan tidak pernah qobliyah ba'diyah, maka mari kita biasakan qobliyah dan ba'diyah. Semoga nanti setelah Ramadan berakhir, kebaikan itu tidak kemudian hilang. Jangan hanya membatasi diri untuk melakukan kebaikan yang banyak itu di Ramadan, tetapi mari kita lakukan banyak hal di Ramadan sebagai atau dalam rangka untuk membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan, sehingga Ramadan berakhir kebaikan kita tetap terlaksana, tetap terbiasakan, tidak kita tinggalkan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan tambahan informasi, dan juga semoga bisa menginspirasi, dan semoga Allah berikan kita keistiqomahan dan berikan kita keimanan sehingga kita bisa melaksanakan dan melalui bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Dan semoga Allah menerima pahala kita, Allah menerima ibadah-ibadah kita dan melipat gandakan pahala, dan semoga Allah temukan kita dengan Ramadan berikutnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.